Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 5 April 2025 hari Sabtu. Dan ini video yang gue buat lagi ya guys. Setelah sebulan, mungkin sebulan gue nggak buat video. Ya, biar YouTube gue nggak mati aja lah guys. Tapi yang jelas gini, gue tetap aktif di Instagram dan banyak berkomunikasi dengan teman-teman belanja saham dan kita ngobrol. Dan memang kami semua atau kita nih yang mungkin nonton video ini juga pastinya tidak ketinggalan bahwa setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk barang-barang yang masuk ke US, itu pasar banyak berjatuhan. Nggak cuma pasar saham. Pasar saham nggak cuma pasar saham di Amerika itu sendiri ya, di Eropa juga jatuh, di Asia juga, dan bahkan harga komoditas. Nah, ini nih kalau lu lihat komoditas. Komoditas seperti minyak turun di atas 5%. Kemudian coal yang tadinya dia sempat naik ke 100 US dollar ya, batu bara, dan itu menjadi harapan baru sebenarnya apa bisa naik lagi nih, ternyata turun lagi ke angka 97 saat ini. Jadi kondisi demikian bukan tidak mungkin ya, maksudnya gini, hampir pasti IHSG atau Bursa Efek Indonesia ketika buka tanggal 8 itu juga akan crash juga akan turun. Entah tajam atau tidak ya tidak ada yang tahu. Entah berapa lama, apakah dalam waktu satu minggu itu ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari itu apakah terus-terusan merah? Ya nggak ada yang tahu. Oh ya guys, sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum ya guys ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau misalkan gue ada salah-salah kata dan ucapan. Dan kalau lu komentar di YouTube, gue mungkin belum bisa balas satu-satu. Tapi kalau lu DM di Instagram, kita ngobrol-ngobrol, biasanya gue balas. Walaupun sekali lagi, mohon maaf, late respon. Balik lagi ke IHSG. Jadi saat ini kan sudah banyak kondisi yang memang menunjukkan bahwa indikasinya pasar kita juga akan roboh. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau gue sih begini guys, karena pertanyaan ini cukup banyak. Bang, apa yang harus kita lakukan? Kemudian kita pindah ke instrumen mana bang? Kayak begitu. Terus terang, kalau misalkan lu pindah ke instrumen manapun, apabila kondisinya seperti ini, bahkan harga emas juga turun ya saat ini, ya turun semua. Jadi kalau gua pribadi memang ketika lu punya cash, ya ketika lu punya cash masih ada sisa THR, masih ada ya sisa-sisa lah habis lu ngasih banyak pos-pos di lebaran itu ya, banyak pengeluaran di lebaran. Kalau lu masih punya cash, lu tunda dahulu ya, tunda dahulu cash lu untuk membeli saham. Jangan berpikir ketika nanti setelah buka periode satu minggu atau satu bulan setelah buka eh, itu waktunya beli dahulu. Kalau gua pribadi, lu menanya, ini sifatnya pendapat ya guys ya. Kalau misalkan lu menanyakan ke gua pribadi, lu punya cash dan lu masih punya cash, sebaiknya lu tunda dahulu. Ada pertimbangannya kenapa gue mengatakan hal ini guys. Karena di bulan April ya, di bulan April dan Mei sampai Juni dan seterusnya lah ya, itu ada musim dividen. Nah, kita mengetahui bahwa saat ini salah satu faktor kenapa IHSG kemarin sempat naik ya, IHSG kan sempat naik guys. Sempat naik menjelang menjelang libur lebaran kan. Karena dia sempat turun ke angka 6.300-an atau 6.200-an, kemudian naik lagi. Nih, kita cek dulu ya. Dia sempat turun, tapi dia naik lagi. Salah satu faktornya adalah karena ada sentimen di sini nih guys. Nah, ini nih, sempat turun ke 6.100 kan, kemudian naik lagi. Karena ada sentimen dividen. Nah, ini pertimbangan gua guys. Sentimen dividen. Kalau misalkan nanti setelah musim dividennya berangsur selesai, ya, sudah mulai selesai. Bisa jadi pasar saham kita itu akan lebih roboh lagi. Jadi sekali lagi guys ya, nggak ada yang bisa menebak market. Tapi ini sifatnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke gua dan sifatnya juga adalah pendapat. Apabila lu memiliki cash, tunda dahulu cash.
Tunda dahulu lu membeli saham, maksudnya seperti itu. Kalau misalkan nanti sudah libur lebarannya sudah usai, kan mulai buka tanggal 8, 9, 10 dan seterusnya. Selama masih periode dividen, itu lu jangan jor-joran beli dahulu. Lu pegang cash dahulu. Nah, ketika nanti selesai musim dividen, biasanya itu pasar saham udah nggak ada sentimen lagi. Pasar saham bisa, terutama Indonesia ya, dia bisa lebih roboh lagi. Karena saat ini dividen itulah yang paling tidak bisa menahan laju turunnya pasar saham Indonesia. Nah, setelah lu nelen dividen, lu punya cash, baru di situ lu lihat. Ketika banyak perusahaan-perusahaan yang secara secara kuartalan kan nanti terbit juga tuh laporan keuangan kuartal 1 2025 dan seterusnya perusahaan-perusahaan lain, baru lu lihat. Ketika kinerjanya bagus, sahamnya lagi roboh, disitulah saatnya lu mulai masuk. Artinya gini guys, lu jangan 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 ngikuti arus. Ketika nanti buka tiba-tiba lu udah dalam posisi loss, ya ini sifatnya hanya berdasarkan pengalaman pribadi gua aja. Ketika nanti lu buka pasar saham Indonesia di tanggal 8 dan lu udah dalam posisi loss, kemudian ada panic sell dan lu ikut-ikutan jual, artinya kan nanti akan lu merealisasikan keuntungan. Ketika lu merealisasikan keuntungan berarti lu mengikuti arus. Ya kan? Lu mengikuti arus. Kalau misalkan lu terus-terusan mengikuti arus, nanti ketika naik lu beli dan lu belinya ternyata di pucuk lagi, nanti lu minus, stres lagi. Kalau dalam kondisi seperti ini, memang lu sebaiknya ya tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa dahulu dan lu bertahan dengan kondisi yang ada. Itu kalau lu minusnya udah dalam, tapi apabila lu floating loss-nya masih tipis, memang nggak ada salahnya ketika nanti buka di tanggal 8, lu coba cut loss dahulu yang minus tipis itu. Kayak begitu guys. Karena gini guys, kalau lu udah minus tebal kemudian lu cut loss ya, belum tentu ketika lu masuk lagi di saham lain di periode atau tempo setelahnya lu bisa cuan. Kayak gitu. Kalau gue sih ketika lu lagi minus, ya minusnya tipis, oke silahkan lu cut loss. Tapi kalau minusnya udah tebel, ya udah lu pasrah aja dalam kondisi seperti ini. Lu telan, syukurnya kalau lu memang berada di perusahaan yang membagikan dividen. Sehingga kalau tadi gue bilang, lu sekarang udah punya cash, ditambah nanti dividen lu dapatkan dari beberapa perusahaan yang membagikan dividen di musim April sampai Juni, ya, lu bisa tambah lagi cashnya dan lu waktunya untuk serok lagi ketika udah oversold. Itu yang gue maksud. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.